Bagaimana ikhlas apa tadi? Dalam berbuat kebaikan. Ya, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162. Coba diingat lagi. Itu ikhlas. Kuncinya ikhlas ada di sini. Mau sholat, kuncinya ya lillahi rabbil alamin. Mau sedekah, kuncinya ya lillahi rabbil alamin. Mau menolong orang lain, kuncinya ya lillahi rabbil alamin. Mau bekerja, bermaisyah, kuncinya biar ikhlas ya lillahi rabbil alamin, kan begitu. Mau olahraga biar dapat pahala, kuncinya lillahi rabbil alamin, kan itu. Ya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini kunci keikhlasan seseorang. Salat harus dilakukan lillahi rabbil alamin. Saya salat ini karena saya memenuhi perintah Allah, bukan untuk menunjukkan pada orang-orang bahwa saya sudah tobat. Bukan itu. Tujuan kita salat itu hanya untuk Allah, bukan agar orang-orang tahu kalau saya sudah tobat. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Manusia tahu atau tidak tahu bukan urusan itu. Urusan kita dalam tobat ini ya urusan kita dengan Allah, bukan urusan manusia. Perkara orang lain tidak tahu, yang penting cukup Allah mengetahui bahwa saya ini sudah bertobat dan berusaha meniti jalan yang Allah tunjukkan. Maka sholat yang saudara lakukan itu murni harus untuk Allah. Ibadah sembelihan yang saudara lakukan, tahakikoh, punya anak di hari ke-7, sembelihkan. Sembelihkan apa? Kambing. Karena akikoh itu hewannya hanya kambing. Kalau perempuan 1, kalau laki-laki 2. Kemudian korban, itu lakukan ibadah sembelihan itu hanya untuk Allah, bukan agar dipuji. Kalau saya tak korban dengan hewan kambing sing gede, bar kuwi foto diumum-umumke, bar kuwi alhamdulillah ya Allah tahun ini bisa berkorban, jadi status. Dengan kambingnya tadi yang besar, kemudian saudara posting itu, alhamdulillah ya Allah telah Engkau izinkan hamba tahun ini berkorban. Nah, itu bisa jadi untuk riak, itu bisa jadi pamer, maka bukan lillah lagi kalau demikian ya. Maka daripada potensi besar tidak lillah, mending ya saudara itu kalau korban tidak usah diposting-posting seperti itu, biar tidak keikhlasan kita biar tidak tergoda oleh setan. Kemudian wa mahyaya, aktivitas hidup apapun selama itu benar dan baik, lakukan itu karena Allah. Bekerja karena Allah, berolahraga karena Allah, tidur karena Allah, bermaisyah juga karena Allah, bermuamalah juga karena Allah, kan begitu. Itu aktivitas hidup. Bahkan matinya saja, mati kita itu juga harus karena Allah. Orang yang punya cita-cita mati karena Allah, pasti selama hidupnya dia akan jalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, karena itu bentuk persiapannya menghadapi kematian. Orang yang tidak punya cita-cita mati karena Allah, tentu dia akan jalani hidup yang sekali ini menjadi budak hawa nafsu. Ini ya, kunci keikhlasan, lakukan semuanya karena Allah. Dan saudara harus paham, yang namanya ikhlas itu
usaha manusia untuk memurnikan hatinya, itu ikhlas. Karena ikhlas itu ya, harus ada usaha dari manusianya. Keikhlasan tidak datang ujuk-ujuk, apa ya, tiba-tiba. Nek dijowoke dadi tiba-tiba. Jadi keikhlasan itu harus diusahakan. Dia tidak datang dengan tiba-tiba begitu saja. Kita tanpa berusaha ikhlas, tanpa berusaha menghilangkan penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, kok tiba-tiba kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, itu tidak mungkin. Keikhlasan itu harus diusahakan. Kan berulang kali kita terangkan, ikhlas itu kan aslinya kholasa, kemudian depan huruf kho ketambahan huruf alif menjadi akhlasa. Sifatnya ikhlas. Akhlasa itu berarti ada usaha dari manusia untuk memurnikan. Kalau kholasa itu murni, kalau akhlasa usaha memurnikan. Ya, ditambahi satu huruf saja maknanya sudah beda. Kalau kholasa itu murni. Tapi kalau kemudian akhlasa yang pada akhirnya menjadi ikhlas tadi, itu berarti usaha memurnikan. Berulang kali kita contohkan. Dalam gelas ini ada minuman. Kalau tutupnya dibuka, bisa jadi minuman ini kemasukan kotoran. Mungkin dari atas cecain nelek. Masuklah telek cicak. Apa telek iki apa bahasa Arabnya? Kotoran cicak ini masuklah ke dalam minuman ini. Yang awalnya sebelum ada kotoran itu, air minum ini kholis, kholaso, murni. Kemudian kemasukan kotoran. Lah, saya keluarkan kotoran itulah. Perbuatan saya, usaha saya mengeluarkan kotoran itu berarti berusaha menjadikan air ini kembali murni. Itu akhlaso, ikhlas. Kalau kita berbuat baik masih ada unsur riya, masih senang dipuji oleh manusia, maka bagaimana usaha kita menghilangkan sifat riya itu, sehingga riya sebagai kotoran hati tidak lagi melekat. Harus diusahakan. Doa saja tidak cukup, harus ada usahanya. Bagaimana biar kita tidak riya, tidak pamer. Kalau ada perasaan dipuji orang seneng, biar hilang rasa riya itu, ya mohon ampun, istighfar kepada Allah. Bahkan dulu Nabi itu kan berpesan toh, kalau ada orang memujimu, taburkan pasir. Itu tujuannya apa? Biar orang yang dipuji tadi tidak hilang keikhlasannya. Nah, tapi itu nek sekarang dilakukan padu, geger. Kalau dulu tidak, orang memuji taburkan pasir, orang yang memuji itu tahu, sadar, oh karena saya sudah memuji berlebihan. Kalau sekarang tidak. Maka bagaimana kalau ada orang memuji kita, kok kita ada perasaan senang, segera mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah ya. Itu salah satu usaha untuk memurnikan keikhlasan itu. Jadi ikhlas itu berarti usaha kita untuk menjadikan murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain.